Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wanna say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given me healthy so that I can make this video. The Honorable, the Educator of Islamic Boarding School, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SMM, Honorable Rector of Unzah, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, and the Excellency Mr. Zainuddin MPD. Let me introduce myself. My name is Umi Afifah. I am student of English Education Department, Zainul Hasan Genggong Islamic University, 6th semester. Here I will answer the question about microteaching. Before, pardon me to speak Indonesian language. Di bab 1, pertanyaan nomor 1, jelaskan latar belakang penerapan microteaching di Unzah Genggong. Unzah sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis keislaman memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi pendidik yang profesional dan berkompeten serta bertanggung jawab dalam membekali mahasiswa dengan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial melalui salah satu pendekatan, yaitu microteaching. Nomor 2, apa pengertian microteaching menurut Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2017? Microteaching adalah pembelajaran keterampilan dasar mengajar yang diterapkan dengan latar peserta didik, kompetensi, materi, dan sesi yang terbatas. Nomor 3, sebutkan 3 tujuan utama microteaching bagi calon pendidik. Pertama, memberikan pengalaman mengajar yang nyata, mengembangkan keterampilan mengajar, serta melatih mahasiswa dalam merancang perencanaan. Nomor 4, bagaimana relevansi microteaching dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi PPLK? Relevansinya yaitu dengan mengikuti microteaching, mahasiswa dapat mengasah keterampilan mengajar yang diperlukan untuk menghadapi situasi pembelajaran yang sebenarnya di sekolah. Nomor 5, mengapa microteaching disebut sebagai real teaching meskipun dilakukan dalam skala terbatas? Karena dirancang untuk meningkatkan keterampilan mengajar secara bertahap dan sistematis. Selanjutnya di bab kedua, nomor pertama, sebutkan 3 peraturan atau kebijakan yang mendasari implementasi kurikulum merdeka. Terdapat pada Keputusan Mendikbudristek nomor 56/M/2022, kemudian Keputusan Menteri Agama KMA nomor 347 tahun 2022, serta Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Nomor kedua, apa perbedaan antara capaian pembelajaran atau CP dan tujuan pembelajaran atau TP? CP adalah pembelajaran yang harus dicapai pada setiap fase, sedangkan TP adalah hasil yang ingin dicapai siswa setelah mengikuti kegiatan belajar. Nomor 3, jelaskan langkah-langkah menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Pertama, pelajari CP terlebih dahulu. Kedua, urai CP menjadi beberapa TP. Ketiga, susun TP dalam urutan logis serta pastikan progresinya masuk akal. Nomor 4, mengapa CP dalam kurikulum merdeka disusun berdasarkan fase bukan jenjang kelas? Karena memungkinkan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Nomor 5, berikan contoh komponen administrasi pembelajaran yang wajib disiapkan guru dalam kurikulum merdeka, yaitu ada modul ajar, ATP, Kaldik, Prota, dan Promes. Di bab ketiga, nomor 1, sebutkan 5 contoh metode pembelajaran active learning yang direkomendasikan dalam kurikulum merdeka, yaitu ada simulasi, debat, cerita atau narasi, presentasi siswa, dan permainan peran. Nomor 2, jelaskan perbedaan antara project-based learning dan problem-based learning. Project-based learning, pembelajaran yang berupa pengerjaan proyek, sedangkan problem-based learning, pelajaran yang berupa proses penyelesaian masalah. Nomor 3, apa saja keterampilan dasar mengajar yang dikembangkan melalui microteaching? Yaitu ada teknik membuka pelajaran, penguasaan bahan pelajaran, dan strategi menutup pelajaran. Nomor 4, bagaimana pembelajaran diferensiasi mendukung prinsip merdeka belajar. Teknik ini mengakomodasi keragaman kebutuhan peserta didik. Nomor 5, mengapa penggunaan teknologi penting dalam metode pembelajaran interaktif?
karena bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar peserta didik. Bab keempat, nomor 1, apa saja persyaratan berpakaian bagi mahasiswa saat praktik micro-teaching? Berpakaian rapi dan sopan sesuai nilai Islami dan kerapian diri. Nomor 2, jelaskan tata tertib pelaksanaan micro-teaching selama simulasi mengajar. Hadir tepat waktu, praktik maksimal 15 menit, bersungguh-sungguh, penilai harus menjaga ketenangan, siswa simulasi harus berperan aktif dan sopan, penggunaan alat bantu mencerminkan akhlak Islami. Nomor 3, mengapa mahasiswa diwajibkan membuat jurnal reflektif pasca micro-teaching sebagai bahan refleksi diri. Nomor 4, bagaimana peran siswa simulasi dalam mendukung keberhasilan praktik micro-teaching harus berperan aktif dan sopan. Nomor 5, apa konsekuensi jika mahasiswa melanggar tata tertib pelaksanaan micro-teaching? Sanksi administrasi yaitu penundaan praktik ulang atau penilaian ulang sesuai ketentuan program studi. Selanjutnya bab penutup nomor 1, apa fungsi instrumen supervisi akademik dalam lampiran buku panduan ini? Sebagai alat bantu untuk menilai atau memantau kinerja dalam proses pembelajaran dan administrasi. Yang kedua, jelaskan komponen yang dinilai dalam instrumen telaah modul ajar, yaitu ada identitas mata pelajaran, kompetensi awal dan profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, model pembelajaran, komponen pembelajaran, skenario pembelajaran, kegiatan penutup, rancangan penilaian, remedial, pengayaan, dan lampiran. Nomor 3, mengapa penilaian dalam kurikulum Merdeka mencakup aspek formatif dan sumatif? Karena terdapat 2 penilaian, yaitu penilaian formatif dan sumatif. Nomor 4, bagaimana surat keterangan micro-teaching digunakan oleh mahasiswa setelah lulus, yaitu sebagai bukti telah mengikuti dan menyelesaikan kegiatan micro-teaching dengan baik. Yang terakhir, apa tujuan utama penyusunan buku panduan ini menurut bab penutup? Untuk menjadi pedoman pelaksanaan micro-teaching bagi mahasiswa Unzah. Cukup sekian dari saya, jawaban dari pertanyaan tentang micro-teaching. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.